Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya Agnes Cita Marbun dengan NIM 14521000031 dengan nomor absen 8. Di sini akan menjelaskan studi kasus manajemen risiko proyek pemasangan pemutus tenaga atau PMT pada gardu induk 150 KV. Ini merupakan satu tugas dari mata kuliah manajemen proyek. Di sini izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko dalam proyek. Manajemen risiko dalam proyek adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani risiko yang berpotensi berdampak negatif pada proyek. Adapun tujuannya yaitu untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya. Selanjutnya, apa sih pentingnya manajemen risiko dalam proyek? Yang pertama, meningkatkan keberhasilan proyek. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam manajemen risiko proyek. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Yang kedua, analisis risiko. Yang ketiga, evaluasi risiko. Yang keempat, rencana respon risiko. Dan yang terakhir, pemantauan risiko. Nah, sebelum saya masuk ke studi kasus atau pembahasan tentang manajemen risiko dalam proyek pemasangan PMT, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan gardu induk dan PMT. Nah, gardu induk merupakan saluran transmisi di mana energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit yang akan diubah ke tegangan tinggi melalui transformator step up. Kemudian tegangan tinggi tersebut disalurkan ke gardu induk melalui penghantar sehingga tegangan pada gardu induk akan ditransformasikan menjadi tegangan menengah yang akan disalurkan pada jaringan distribusi. Gardu induk juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gardu induk pasangan dalam dan gardu induk pasangan luar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemutus tenaga atau PMT? PMT dalam suatu instalasi listrik dalam gardu induk juga bisa disebut dengan CB atau circuit breaker. Pemutus tenaga adalah suatu peralatan saklar atau switching mekanis utama gardu induk yang mampu menutup, mengalirkan, dan memutus arus beban dalam kondisi normal, serta mampu menutup, mengalirkan, dan memutus arus beban dalam kondisi abnormal atau gangguan seperti kondisi hubung singkat atau short circuit. Selanjutnya, kita akan masuk dalam identifikasi risiko proyek pemasangan PMT dalam gardu induk 150 kV. Yang pertama, kita masuk ke kategori risikonya. Yang pertama yaitu risiko finansial. Adapun ancaman dari risiko ini yakni bisa terjadi karena pengeluaran tambahan akibat kebutuhan material yang tidak terantisipasi dan kenaikan harga material. Adapun mungkin solusi yaitu pemanfaatan teknologi atau metode kerja baru yang lebih hemat biaya. Kedua, risiko operasional, ancamannya bisa terjadi adanya gangguan operasional saat pemasangan seperti pemadaman listrik selama instalasi yang dapat berdampak pada layanan pelanggan. Adapun solusi yang dapat dilakukan yakni penggunaan alat monitoring digital untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek. Yang ketiga, risiko teknis. Ancamannya bisa berupa pemutus tenaga dipasang tidak sesuai spesifikasi teknis atau berpotensi menyebabkan kegagalan operasional. Solusinya bisa mengimplementasi prosedur baru untuk meningkatkan keandalan pemasangan. Keempat, risiko eksternal. Perubahan cuaca yang dapat menghambat atau mempengaruhi proses instalasi. Solusinya, kebijakan yang mendukung percepatan proyek infrastruktur listrik. Yang terakhir, risiko organisasi. Bisa terjadi adanya ketidakharmonisan antar divisi yang dapat menyebabkan kesalahan atau keterlambatan. Solusi yang ditawarkan, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, TOWS, analisis proyek. Apa sih TOWS itu? Itu terdiri dari T, yakni TIRT. Yang kedua,
O, opportunities. Yang ketiga, W, weakness. Yang keempat, strength. Nah, masuk yang pertama, threats atau ancaman. Penjelasannya bisa terjadi terdapat perubahan cuaca yang dapat menghambat proses pemasangan. Selanjutnya, kemungkinan terjadi keterlambatan pengirim material karena adanya masalah logistik. Terus kompleksitas integrasi sistem baru, lalu perubahan regulasi ketenagaan listrik. Yang kedua, opportunities atau peluang berupa integrasi sistem dengan teknologi IoT, upgrade sistem proteksi, meningkatkan kebutuhan akan sistem distribusi listrik yang handal. Yang ketiga, weakness atau kelemahan. Adanya kandalan atau adanya kendala manajemen proyek serta potensi gangguan selama pemasangan. Selanjutnya, kompleksitas proses integrasi PMT dengan sistem existing. Lalu, resistensi terhadap perubahan teknologi. Yang terakhir, strength atau kekuatan, memiliki kemampuan proteksi dan pengendalian yang canggih. Yang kedua, pengetahuan mendalam tentang standar keselamatan dan prosedur teknis. Selanjutnya, kalian SDM dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem distribusi tenaga tinggi. Selanjutnya, dukungan manajemen. Nah, selanjutnya kita masuk pada penilaian risiko proyek. Yang pertama, kenaikan harga komponen. Dampaknya itu bisa terjadi tinggi, probabilitasnya sedang, tingkat risikonya tinggi. Tindakan mitigasinya itu bisa berupa melakukan pengujian kompatibilitas perangkat secara menyeluruh. Yang kedua, keterlambatan pengiriman berdampak sedang, probabilitasnya berdampak tinggi, tingkat risikonya tinggi. Tindakan mitigasi yang dilakukan yaitu kerjasama lebih erat dengan pemasok dan mempercepat proses pengadaan. Yang ketiga, ketidakcocokan perangkat keras dan perangkat lunak. Dampaknya tinggi, probabilitasnya sedang, tingkat risikonya tinggi. Tindakan mitigasinya menyediakan peralatan pelindung dan menyesuaikan jadwal kerja. Yang keempat, perubahan kebijakan pemerintah. Dampaknya sedang, probabilitasnya rendah, tingkat risiko sedang. Tindakan mitigasinya berupa mengadakan pertemuan rutin untuk memantau perkembangan dan meningkatkan koordinasi. Selanjutnya, perubahan kebijakan pemerintah. Dampaknya sedang, probabilitasnya rendah, tingkat risiko sedang. Tindakan mitigasi mengadakan pertemuan rutin untuk memantau perkembangan dan meningkatkan koordinasi. Yang kelima, ketidakharmonisisan tim. Dampaknya sedang, probabilitas sedang, tingkat risiko sedang. Tindakan mitigasi melakukan penguatan komunikasi antar tim. Selanjutnya, pengembangan rencana respon. Yang pertama, strategi respon mitigasi, melakukan simulasi pengujian sistem dan memeriksa perangkat sebelum pemasangan. Selanjutnya, strategi respon transfer, menggunakan kontrak dengan pemasok yang mencakup asuransi kerugian akibat perangkat gagal. Yang ketiga, strategi respon penyandaran, yaitu tidak menggunakan perangkat atau pemasok dengan rekam jejak keburuk. Yang terakhir, strategi respon penerimaan, yaitu menerima risiko kecil seperti keterlambatan pengiriman dengan rencana mitigasi untuk penyesuaian jadwal. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui pertemuan tim proyek dan manajemen atau manajer risiko untuk memastikan bahwa semua risiko teridentifikasi dan ditangani dengan langkah mitigasi yang telah disusun. Yang kedua, penilaian ulang akan dilakukan setiap 2 minggu untuk mengevaluasi perkembangan dan menyesuaikan strategi apabila diperlukan. Selanjutnya, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, proyek pengembangan sistem otomasi industri di pabrik elektronik ini memiliki banyak risiko, baik dari segi teknis, finansial, maupun operasional. Yang kedua, dengan melakukan analisis risiko yang mendalam, mengembangkan rencana respon yang matang, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, proyek ini dapat dikelola dengan baik untuk meminimalkan potensi kerugian dan memanfaatkan peluang yang ada. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih.